dia curangi rakyatnya, dia curangi warganya. Kata Rasulullah SAW, tidak ada tempat yang lebih layak di yaumil akhir nanti kecuali api neraka jahanam. Muhammad Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong kepada umatnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang tua kami, para alim, ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang kami hormati ahlul bait, calon kepala desa Gajah apa Pak? Gajah Muda. Takut saya bilang nanti gajah mati pula sekali lagi. Gajah Muda yang insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati calon kades yang lain, nomor urut 2 Bang Azil ya Bang ya. Saya ngapal namanya dari tadi malam. Saya ingat-ingat biar saya tahu. Yang kami hormati calon kepala desa nomor urut 3 Bang Ovi. Namanya saya lengkap panjang Pak. Selalu ulang, takut jadi kopi pula. Jadi saya panggil singkat aja lah Ovi, biar lebih keren dikit. Ya Bang ya. Mudah-mudahan ketiga-tiganya senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lalu yang kami hormati, kita yang hadir hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, adik-adik, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semenjak hampir 3 bulan saya di kota Palembang, kota atau kampung atau kabupaten yang paling sering saya kunjungi Muba nih lah Pak. Tahap apa pula tandanya nih? Nggak tahu saya. Mungkin nampaknya jadi calon orang sini lah Pak. Amin. Amin. Jangan diaminkan dulu Pak. Kita pilih dulu. Iya. Sudah lebih 3 bulan hampir sering di kota Palembang ini. Musi Banyu Asin inilah yang paling sering saya kunjungi. Wabil khususnya desa Pilip nih Pak. Kita doakan desa kita ini menjadi desa yang apa istilahnya? Tentram, aman, damai, sehat, bahagia, apalagi Pak Ustadz? Yang murah rezeki sesuai dengan namanya. Desa Pilip. Pilip ini Pak lampu Pak. Lampu Pilip. Sejatinya lampu itu membawa penerangan. Mudah-mudahan kita doakan kampung kita ini terang benderang, ya. Penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat dengan baik, dijadikan kampung kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mendengar tadi pidato calon kepala desa nomor urut 1 tadi Pak, kira-kira saya mau bertanya dulu, ada enggak panitia pemilihannya di sini? Ada Pak? Ada hadir? Saya kan belum bilang tadi ya Pak ya. Yang saya hormati panitia sekaligus, dan sekaligus saya ingin memberitahukan kalau masih buka kesempatan saya mau daftar 1 Pak. Nomor urut 4. Jadi semalam kami di sepanjang jalan sama Pak Tahar, saya bilang kalau masih ada kesempatan buka, ayo kita calon nomor urut 4. Kenapa? Perlu kita ketahui Pak Bu, memilih pemimpin itu wajib. Wajib Pak. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, apabila ada 3 orang berada di suatu kampung, pas pula Bu, 3 calon, ya. Apabila ada 3 orang di suatu kampung, maka kata Rasulullah SAW, pilihlah 1 untuk menjadi pemimpin. Itu Pak.
Makanya dalam hadis ini kalau kita mau tafsirkan bahwa pemilih pemimpin itu wajib, Pak. Karena kalau tidak ada pemimpin, desa kita ini amburadul. Kalau tidak ada pemimpin, desa kita ini tak akan diperhatikan. Kalau tak ada pemimpin, desa kita ini, Pak, siapalah yang ngurusnya? Maka wajib kita memilih satu, terlepas dari hati nurani masing-masing. Saya tidak mau pilihlah nomor satu karena saya berada di rumah nomor satu. Nah, ya Pak ya. Atau ketika diundang besok nomor urut 2, pilihlah nomor 2. Nah, atau besok di rumah calon nomor 3, pilihlah nomor 3. Enggak, Pak. Tugas saya hanya menyampaikan dan mengingatkan saja bahwa yang hadir hari ini betul kata yang sambutan disampaikan tadi. Besok waktu pemilihan wajib datang semuanya. Pilihlah orang-orang yang menurut hati nurani kita layak untuk memimpin kita. Kenapa? Karena panjang perjalanannya. Desa kita ini harus diurus. Bukan hanya infrastrukturnya saja. Bukan hanya soal jalan. Bukan hanya soal kesehatan. Bukan hanya soal makan dan perut kita yang kita selamatkan. Tapi kita harus selamatkan juga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting, Pak. Sangat penting sekali. Belum mulai ceramah lagi, Pak. Itu baru pengantar. Ya, baru pengantar. Belum mulai ceramahnya lagi, baru pengantar. Saya mau buka dulu. Kalau kami ini orang Pekanbaru, Pak, Bu, biasanya kalau memulai sesuatu tuh pakai pantun. Saya buka pantun satulah dulu. Baru saya karang tadi. Duduk-duduk apa mantap pantun nih ya. Jadi saya buat. Dari Palembang melewati alang-alang lebar. Semalam macet, banyak mobilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa kabar? Sehat-sehatkah semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat. Yang penting itu sehat, Pak. Kalau sudah tak sehat, makan tak enak, tidur tak nyenyak, ya kan? Percuma uang yang bermiliaran banyak kalau tak sehat. Makanya nikmat sehat itu penting. Salah satu yang perlu dijaga dari 5 pesan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka sehat itu penting. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu berlalu, detik juga berjalan. Saya tak mau lama-lama karena melihat makanan di depan, pas di depan saya makanan tuh rasa-rasanya ada hilang bahan mau yang disampaikan. Tapi kita sampaikanlah sedikit supaya kita dapat mau'izah, kita dapat mengambil nasihat. Mudah-mudahan datang hari ini bukan hanya datang saja, tapi ada sebercik hikmah yang akan kita ambil bawa pulang, Pak Bu. Pertama, kami ingin menyampaikan kepada kita semua, bil khusus calon yang bertiga. Mohon maaf ayahanda, ibunda, orang-orang tua kami, rasanya tak layak saya menasehati karena masih muda, Pak. Menikah pun belum. Ya, saya mohon doanya lah, hadir banyak nih ya. Saya doakan saya cepat menikah, amin. Dapat jodoh yang solehah, amin. Kebun orang tuanya 100 hektar. Allahu Akbar. Iya Bu, beruntung dapat kami ini. Kenapa beruntung? Ceramah bisa, imam bisa, mengaji bisa, sholat aja kami jaga, apalagi anak ibu. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus kami bersama-sama saling mengingatkan kepada calon kita yang bertiga, Bapak Mustafa, Bang Azil, Abang Yopi. Mungkin di antara kita, Pak, yang hadir ini bukan hanya bertiga ya. Bukan hanya bertiga ini. Mungkin di antara kita ini juga punya ingin untuk calon jadi kades, betul? Tapi mungkin menimbang-nimbang lagi. Ya. Tapi memang secara ketentuan dan takdir qada Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 inilah yang sebenarnya sudah dicatat Allah di Lauhul Mahfuz dulu, Pak. Mereka bertiga ini sudah dipilih Allah, Pak. Ya, mereka bertiga ini sudah tercatat dulu di Lauhul Mahfuz bahwa tanggal berapa, Pak, pemilihan? 22 November 2021
Desa Muba, ya, Gajah Muda. Desa Gajah Muda akan melakukan pilkades dan calonnya ada 3. Namanya ialah Bapak Mustafa, Bapak Azil, dan Bapak Yopi. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala ketika di Lauhul Mahfuz. Sudah diatur, Pak. Kami hanya berpesan kepada kita yang mencalon, yang pertama yang perlu kita ingat. Perlu kita ingat, Pak. Ini jadikan catatan di dalam buku kita. Yang pertama yang perlu dijaga itu niat, Pak. Pertama, luruskan niat. Niat ini penting. Niat ini sepertikan bangunan. Kalau andaikan kita bayangkan seperti bangunan, niat ini menjadi pondasi, Pak. Kalau sudah niatnya salah, alamat 2 bulan menjabat masuk pesantren. Betul? Saya bilang pesantren lah, Pak, biar agak elegan dikit. Kalau bilang masuk penjara nanti yang tersinggung. Ya? Kalau niatnya tak bagus, niatnya memang tidak karena Allah Subhanahu wa taala, alamat, Pak. Tidak lurus nanti jalannya. Pasti tidak akan lurus. 3 bulan menjabat, punya istri baru. Ya, Pak. Itulah kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan menjabat, sudah APBDes dikorupsi. Tak ada lagi. Jangankan bangun jembatan, ya, jangankan bangun jalan. Untuk gotong royong beli aqua 1 kotak aja tak bisa. Ya. Sebelum mencalon, aduh, HP hidup setiap hari. Ketika sudah jadi, nah, HP-nya hilang katanya. Bukan mati, hilang. HP-nya hilang katanya. Ya, kartu tak aktif lagi. Sebenarnya udah menjadi ya, seperti itu, Pak, yang harus kita jaga. Ketika sudah jadi, lihat orang aja masyarakat dari jauh bawa buku, "Mak, ini proposal." Padahal ibu-ibu itu mau belanja ke pasar, catatan bawang, cabai, ya. Itulah yang perlu kita jaga. Yang pertama, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, sampai bermunajat Rasulullah itu, Pak. Rasulullah pernah bermunajat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? "Wahai Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jika ada orang yang diberi amanah untuk mengurus umatku dan dia mempermudah urusan masyarakatnya, maka mudahkanlah urusan dia, ya wahai Allah." Itu kata Rasulullah tuh. Rasulullah minta, Pak. "Wahai Allah, kalau ada orang yang diberi amanah untuk mengurus umatku dan dia mempersulit umatku, mempersulit rakyatku, mempersulit masyarakatku, maka persulitlah hidupnya, ya Allah Subhanahu wa taala." Jadi itu udah janji, Pak. Udah hukum Allah itu. Makanya saya bilang, luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa-apa. Itu yang paling penting, Pak. Karena kalau sudah salah niatnya, alamatlah kita. Ya. Sudah banyak kita lihat, Pak. Sudah banyak kita lihat. Karena nilai, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masyarakat, bukan karena kebersamaan, habis akhirnya bercerai-berai. Apalagi kita satu kampung ini, Pak. Apalagi kita satu kampung ini, keluarga semua, ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan. Apa tadi yang disampaikan oleh Ayahanda Bapak Mustafa, wabil khusus lagi untuk 3 calon. Ya, Pak. Kalau nanti siapapun yang menang, siapapun yang kalah, berbesar hatilah menerimanya. Karena sebenarnya jawaban itu sudah ada. Ya. Jawaban itu sudah ada. Ditakdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin kalau yang di 3-3 ini buktinya, Pak, belum pernah saya lihat 3-3-nya ngumpul seperti ini. Entah ada kontrak politik, saya tak tahu.
Wallahu alam. Enggak, saya bercanda itu, Pak. Tapi wabil khusus secara keagamaan jangan putuskan tali silaturahmi, Pak. Kalau sesuatu yang sudah putus itu susah lagi menyambungnya. Bukan hanya sekedar susah, tapi tak akan bagus lagi seperti tali yang semula. Itu pasti itu, Pak. Apalagi kita satu kampung. Nanti kalau Pak Azil yang terpilih, kalau sudah putus silaturahmi, Pak Mustafa sama Pak Yopi tak mau lagi jalan di depan rumahnya. Segan. Karena kalau sudah tidak di dalam hati ini rasa permusuhan dan kebencian itu yang kita bangun. Ya. Besok Bapak Mustafa yang terpilih, ketika ada proyek bangun jalan cantik pas depan rumah Bang Azil, depan Bang Yopi tak dibangun, dilewati. Betul? Itu kalau permusuhan yang ditanam. Itu kalau hati kita dibentuk dan diisi dengan kebencian. Tapi sama-samalah kita berbesar hati. Semuanya itu untuk kebaikan masyarakat kita bersama. Ya, bukankah tujuannya visi misinya kalau kita baca tadi malam saya baca visi misinya Pak Bang Yopi, visi misinya Bang Azil, visi misinya Pak Mustafa. Saya baca semuanya punya niat yang sama. Niatnya baik, Pak, untuk kemajuan desa kita. Tinggal lagi rezeki dan ketentuan Allah itu berserah dirilah kita sama siapa ya kita terima baik-baik. Begitu juga dengan pendukungnya, Pak. Saya yakin semuanya punya pendukung masing-masing, betul nggak? Semuanya punya basis, Pak. Ya kan sudah dipetakan itu. Saya orang Bugis saya guide. Atau saya orang Melayu kita pilih. Nah, ketika pemilihan itu sudah selesai, tak ada lagi namanya orang Bugis, tak ada lagi namanya ini kelompok kami orang Melayu, tak ada lagi ini rombongannya Bang Azil, ini kelompoknya Pak Mustafa, ini kelompoknya Bang Yopi. Tidak ada lagi, Pak. Siapapun yang diberi amanah nanti, itulah yang sama-sama kita saling bantu-membantu, saling jaga-menjaga, saling merawat-merawat, sama-sama kita saling bahu-membahu satu dengan yang lain. Kita bantu siapa yang menang. Bukankah ayat Al-Quran begitu mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali Allah, jangan bercerai-berai. Kalau sudah bercerai-berai itu tak baik lagi, Pak. Suami istri bercerai baik tak? Tak baik. Betul kan? Makanya yang namanya bercerai-berai pasti tak baik. Yang bagus itu bersatu kita teguh, bercerai kita jangan kawin lagi, bercerai kita runtuh. Ya, itu pepatah, Pak. Jangan disambungkan dengan bebini lagi. Nanti yang calon mak APBD 1M bisa 5 istri ini. Kan enggak, jangan. Ya. Itu, Pak. Ya. Yang kedua, mari kita jaga, saling menjaga. Siapapun yang menang nanti dikasih amanah, ayo kita rangkul kawan-kawan kita yang belum dikasih amanah. Ya, yang belum dikasih amanah jangan berkecil hati. Oh, berarti masyarakat tak memilih saya, tak suka sama saya. Enggak, Pak. Cuman belum dikasih Allah saja amanah, itu saja. Ya, saling bahu-membahulah kita. Kita bantu keluarga-keluarga kita di sini. Banyak, Pak, orang-orang kita ini, kita kasihan kita. Saya sudah sering ke sini, datang ke sini. Kadang-kadang lewat ke desa sebelah tuh, lewat jalan itu kadang-kadang masih gelap. Ya, lewat sawit. Besok kita bangun, Pak. Kalau bisa kita bangun tol sini. Ya, kalau bisa diusahakan. Mana tahu besok lintas tol ke sini. Tidak tahu kita rezeki ini ke depan. Tapi itulah yang paling penting, kita saling bahu-membahu, jangan bercerai-berai. Itu yang kedua, Pak. Lalu yang ketiga, ingin saya sampaikan, ini sampai jam berapa nih ceramahnya? Kita ringkas-ringkas saja lah ya, Pak, ya. Ya, terakhir saya sampaikan. Ini yang terakhir, Pak. Yang terakhir, siapapun yang menang, ya, siapapun yang menang nanti, jadikan itu ladang ibadah, Pak. Pemimpin ini, Pak, diibaratkan satu kakinya itu menuju surga, satu kakinya itu, Pak, tertinggal di neraka. Kalau tak betul-betul, kalau tak pandai-pandai, alamat, Pak, tergelincir kaki yang satu ini ke neraka.
Yakinlah itu. Karena perkara uang ini luar biasa, Pak. Tidak bisa kita munafik, tidak bisa kita bohongi itu. Godaan uang ini besar, Pak. Karena godaan uang orang bisa saling bunuh-membunuh. Karena godaan uang saudara adik-beradik bisa berantem, Pak. Satu perut lahir, banyak harta warisan orang tuanya karena perkara uang bisa berantem, Pak. Apalagi perkara uang yang banyak. APBD kita ini 1 M. Besar. Saya belum pernah punya uang di ATM saya 1 M, Pak. Tapi kalau rasanya mau ditransfer, besok transfer lah. Ya kan? Modal nikah. Ya. Godaan uang ini besar. Makanya saya berpesan, jadikan ini ibadah bagi kita, Pak. Berapa banyak orang ini yang harus kita selamatkan, ya? Berapa banyak anak-anak tadi saya dengar salah satu visi dan misinya, sama juga yang lain saya baca, bukan hanya mereka membangun tentang infrastruktur saja, tapi rata-rata dari calon kita ini juga mereka saya lihat tadi ada pembangunan TPA, ya, Taman Pendidikan Anak, besok bangun lagi TPQ. Kita bantu orang-orang susah, Pak, buat program-program untuk orang susah, ya. Buat program-program untuk orang susah, bantuan dan lain sebagainya itu kita salurkan kepada yang berhak menerimanya. Jangan dia orang kaya kita bagi juga, atau orang yang sudah kaya mau juga lagi ambil bantuan sosial itu lagi. Udahlah, nggak usahlah, dikasihlah kepada orang yang membutuhkan. Ya, Pak, ya. Oh, banyak terbongkar. Ya memang itu, Pak. Makanya sampai-sampai, Pak, kata Rasulullah SAW, andaikan engkau hanya dikabulkan satu doa, andaikan hanya dikabulkan satu doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, mintalah pemimpin yang adil. Kenapa? Karena pemimpin yang adil ini dalam hadis Rasulullah SAW, kata Rasulullah, orang yang paling sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan paling dekat kedudukannya di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, ialah pemimpin yang adil, Pak. Dan orang yang paling jauh dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan paling jauh kedudukannya di yaumil akhir nanti, di akhirat nanti, adalah pemimpin-pemimpin yang zolim. Lalu ada lagi hadis lain lagi dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, apa katanya? Kalau ada pemimpin diberi amanah, dia tidak amanah, dia curangi rakyatnya, dia curangi warganya, kata Rasulullah SAW, tidak ada tempat yang lebih layak di yaumil akhir nanti kecuali api neraka jahanam. Ngeri, Pak. Makanya jadi pemimpin ini bukan main-main. Jadi pemimpin ini bukan cerita hanya ada uang APBD, kita kelola, kita selesaikan, kita bangun jalan, kita bangun sekolah, kita bangun jembatan. Bukan. Tapi sejatinya menjadi pemimpin ini ialah untuk kemaslahatan umat, untuk warga kita. Mana yang susah kita bantu, mana yang tak layak kita bangun jalannya. Itu esensi nilai dasar menjadi pemimpin itu, Pak. Makanya jangan berharap menjadi pemimpin ini hanya sekedar melaksanakan program kerja saja. Enggak. Menjadi pemimpin ini kita harus tahu, Pak, bahwa pertanggungjawabannya di hadapan Allah itu lebih besar. Berhadapan kita di hadapan Allah itu, Pak, nanti yang kita takuti. Makanya pemimpin-pemimpin kita dulu, aulia-aulia kita dulu, para alim ulama kita dulu, ketika dikasih amanah, bukan alhamdulillah yang diucapkan, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu yang diucapkannya. Kalau kita sekarang enggak, alhamdulillah, keyboard 10 hari 10 malam. Betul? Bukan itu, Pak. Tapi maka jadikanlah amanah ini, jadikanlah jabatan ini, jadikanlah kesempatan ini untuk membawa kita nanti supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kita ke pintu surga itu nanti. Itu tujuannya, Pak. Yang paling penting. Bukan hanya sekedar dunia ini santai, Pak. Santai aja. Yakinlah, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah,
pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan amanahnya dengan baik, mungkin kalau di dunia dia aman, Pak, di akhirat yakinlah takkan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka amanahlah. Ayo kita bangun kampung kita ini, kita jadikan kampung kita ini kampung yang betul-betul bagus, terkelola dengan baik. Hak, yang batil, ya. Yang benar-benar, yang tidak benar jangan dipakai. Buang jauh-jauh. Kita ambil, Pak, kepemimpinan para Khulafaur Rasyidin dulu, Pak. Wabil khusus yang calon yang bertiga. Siapa yang menang nanti? Yang pertama, kalau menang jangan lupakan orang tua kita, Pak. Minta nasihatnya. Itu kita belajar dari Abu Bakar As-Siddiq, Pak. Dia tua, bijaksana, memberi arahan kepada yang muda, yang baik-baik. Jangan yang tak baik itu diarahkan. Jadi yang menang, ayo yang tua tetap kita rangkul. Kita minta pendapat, nasihat dan petuahnya. Ya. Lalu ketika menang apa? Kita contoh pemimpin yang kedua, Umar bin Khattab. Tegas, Pak. Mana yang benar-benar, yang salah, hak, batil. Yang ketiga apa lagi? Kita tiru Utsman bin Affan. Beliau kaya raya, tapi mudah dermawan sama orang, Pak. Ya, kalau kita ini udah dikasih amanah, punya harta melimpah ruah, Pak, jangan jadikan harta itu yang menghantarkan kita ke pintu api neraka. Jadikanlah harta itu menghantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sedekah, banyak berbagi. Nanti kepala desa siapa yang menang, ada rezekinya dikit, dari gajinya, dari bonusnya barangkali, bagi, Pak. Keliaran bagi siapa yang membutuhkan. Periksa. Yuk kita cari masyarakat yang kita yang masih kurang mampu. Ya. Lalu yang ketiga, siapapun yang menang, jangan lupakan tokoh pemudanya, Pak. Pemuda inilah nanti yang harus kita bina. Adik-adik kita nih, anak-anak kita nih, inilah yang akan menggantikan kita nanti. Kita belum tahu lagi hidup sampai 30 tahun yang akan datang. Kita belum tentu hidup sampai 50 tahun yang akan datang. Anak-anak kita inilah yang kecil-kecil nih kita bekali. Buat tempat pondok, taman pendidikan Al-Quran. Cari guru ngajinya. Diajari anak-anak kita ngaji. Dibekali ilmu agama. Kalau mereka sudah jadi orang yang benar, insya Allah kampung kita ini menjadi kampung yang benar nanti, Pak. Tapi kalau anak-anak kita tidak perhatikan, sholat di masjid aja dimarahi, ya. Ada ribut sedikit anak-anak kita di masjid dimarahi langsung, alamat, Pak. Siapa yang akan meneruskan perjuangan kita nanti? Baik itu mungkin itu sajalah, Pak. Udah banyak rasanya, udah lapar rasa perut. Ingat tadi, yang pertama luruskan niat. Jangan jadi terpilih. Kalau istilah kampung saya itu engkek. Engkek, tahu engkek? Engkek itu udah tidak memandang orang lagi, Pak. Gaya berjalan aja udah beda sebelum waktu dia jadi kepala desa. Ya, jarak bicara aja udah beda dengan waktu dia sebelum mencalon ketika sudah terpilih menjadi kepala desa. Janganlah, Pak. Kalau kita sudah benar mencalon nanti menang, alhamdulillah apa yang kita jalankan baik, apa yang kita lakukan baik, orang pasti akan menilai. Tidak perlu kita susah-susah ketuk pintu rumah orang lagi. Betul? Makanya jagalah amanah itu dengan baik. Yang pertama luruskan niat. Yang kedua saling merangkul lagi. Ya. Yang ketiga jadikan amanah ini ladang amal kita untuk menghantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dunia, selamat akhirat. Bisa? Bisa, Pak? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, menyinggung perhatian, menyinggung perasaan, yang menyinggung hati. Memang itu tujuan saya, Pak. Memang itu tujuannya, supaya kita ini kalau udah tersinggung baru kita tahu mana salah kita. Ya, kalau tak disinggung orang kita tak tahu, Pak, salah kita, Pak. Maka kita harus disinggung dan diingati orang supaya kita tahu salahnya dan berbuat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.